gulung-gulung. Lalu sampai-sampai kawan bilang, Bapak Ibu mohon tidak ada di bibir pantai. Semuanya menyingkir. Ombaknya lagi dahsyat. Itu air, Pak. Sekarang kita rubah itu, imajinasinya, ombak itu adalah ombak lava yang begitu dahsyat. Itulah yang dimasuki oleh orang-orang di neraka. Siapa? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulu kami tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Baik. Tidak melaksanakan sholat. Kita doa kepada Allah, semoga tidak ada keturunan kita yang seperti ini. Kalau ada, selama haid dan kandung badan, insya Allah masih bisa kita perbaiki. Yang kedua, Bapak, yang terakhir, yang keempat, sebenarnya banyak ayatnya, tapi saya ketengahkan 5, Bapak Ibu. Ciri manusia yang celaka. Jadi ada orang yang gak mau sholat, dia celaka. Ada orang yang sholat, celaka juga, Pak. Makanya hati-hati dalam masa sholat itu. Siapa orang yang sholat lagi celaka? Kata Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dia sholat tapi lalai. Lalai dalam waktunya. Yang kedua, lalai dalam perilaku sholat. Sholat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin Bapak Ibu. Ya, ini saya mau perbaiki juga pemahaman kita. Waktu sholat zuhur itu kan 11.35, 37 sampai asar 14.53. Itu waktu asar, Pak. Jadi ada orang sholat 11.37, lalu dia selesai 14.52, sholatnya sah. Ada 3 waktu sholat, awal, tengah, akhir. Itu pengertiannya, awal, tengah, akhir. Orang yang sholat di 3 waktu ini, sholatnya sah. Saya repot baru bisa sholat jam 12.30, nggak apa-apa, boleh. Catatannya repot apa ya? Bukan repot yang dibuat ya, repot beneran ya. Ibu-ibu, qadarullah karena masaknya begitu serius, ya, tongseng. Dari jam 8 selesai jam 2. Ini tongsengnya kalau ditinggal jadi apa? Jadi apa namanya? Jadi rendang nanti. Nah, gara-gara masak ibu-ibu lalu mengerjakan sholat jam 2, nggak ada masalah. Makanya kalau ada di antara kita Bapak Ibu yang ada taken kontrak dengan perusahaan, dengan lembaga, dengan pemerintah, saya kerja dengan pemerintah itu jam 7.30 dan istirahat 12.30. Maka sholatlah di 12.30. Jangan sampai semangatnya mengalahkan ilmu. Azan jam 11.37. Kita bilang sama Pak Direktur, saya mau izin sholat. Karena sholat lebih baik dari pekerjaan ini. Assalamualaikum. Oh siap. Kata direkturnya, Mas bentar Mas. Kita ini punya akad Mas. Jam 7.30 sampai 12.30. Apa sarannya panjenengan sholat jam 12.30? Sholat lebih baik. Assalamualaikum. Kira-kira Pak dapat apa nanti dia Pak? Tolong dipahami, kenapa waktu sholat begitu panjang 11.30 sampai 14.53 itu, supaya orang-orang paham mengatur waktunya. Tidak kita pernah mendengar hadis Rasulullah kerap mengakhirkan waktu Isya. Bukan hanya karena pengajian, bahkan tidak ada apa-apa. Kata sahabat, kami menunggu Rasulullah di masjid sampai diantara kami ngangguk-ngangguk karena ngantuk. Pas Rasulullah keluar, kata Rasulullah, qomat ya Bilal. Dan malam sudah menggelap. Itu hadis. Tetapi yang mau kita pahami bahwa waktu Isya itu 18.48 sampai tengah malam. Artinya sebelum tengah malam waktu Isya masih
termasuk waktu afdal dikerjakan. Bapak Ibu dan Pahala, ini penting kita pahami. Tetapi sayangnya sudah dikasih waktu begitu, ternyata masih ada yang ogah mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Fawailul musallin. Yang kedua, celaka karena menyanyiakan tadi dua hal, gerakan sholat dan bacaan dalam sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu yang dapat saya sampaikan dulu untuk hari ini sebagai prolog kita. Mudah-mudahan Allah SWT kita umur panjang bisa ketemu lagi. Besar harapan saya juga kajian ini bisa kita tuntaskan Bapak Ibu. Saya berharap ada ada jariah saya dalam sholat berjamaah. Ya. Dan luar biasanya kalau sholat Bapak Ibu sehat, lurus, keyakinan saya insya Allah selamat. Insya Allah kita selamat. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Saya kembali kepada Ibu. Jazakallahu khairan Ustaz atas pencerahan. Kita jadi mengetahui apa kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memperbaikinya. Dan kemudian asal-asalnya tanya jawab untuk Bapak monggo siapa ada yang bisa ditanyakan kepada Ustaz. Silakan Bapak Ibu ya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan begini Ustaz, jadi kalau imam baca surat sesudah Fatihah barikul sunat itu ya, kemudian kadang-kadang macet lupa, itu apa makmum boleh atau boleh mengingatkan atau apa ya? Kan kadang-kadang kalau macet gitu kita ada makmum yang di belakang itu ngomong gitu, mengingatkan gitu. Kemudian terus kalau salahnya tuh kebangetan gitu, artinya misalnya Allahu yuhibbul muhsidin, harusnya muhsinin tapi muhsidin, itu kan salahnya besar gitu kan. Apakah harus pakai subhanallah atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua itu tentang sholat ba'da Jumat Asar. Itu kalau di dalam hadis itu kan perintah Rasulullah itu 4 rakaat ya. Tapi saya lihat jarang yang mengerjakan, biasanya 2 rakaat gitu. Yang saya tanyakan itu kalau 4 rakaat itu 2 salam atau 1 salam gitu. Matur nuwun. Baik, matur nuwun Pak. Yang pertama, kalau imam lupa dalam bacaan langsung ditalkin. Imam lupa dalam bacaan langsung ditalkin. Sampaikan apa yang salah. Misalnya ayatnya lompat atau kebalik-balik. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud. Ada Pak? Ya, talqin Pak. Lakum dinukum waliyadin. Talqin. Nah, kalau salah bacaan ditalqin. Salah gerakan diucapkan subhanallah. Ya, salah gerakan ucapkan subhanallah. Ibu-ibu ternyata pas imam salah, bapak-bapak menang, ya, nggak bilang apa-apa, maka ibu-ibu tepuk tangan, tepuk tangannya bukan, ya, tepuk tangannya sekali, gitu ya, serempak, gitu, jadi bukan, tapi sekali aja, nggak dengar sekali lagi, udah, kalau nggak dengar udah selesai. Gitu ya. Artinya kalau dia nggak dengar, maka nanti disampaikan pas setelah salam. Pak Imam salah ini disampaikan. Gitu. Nah, kalau imam salahnya fatal,
Nah ini kalau imam salahnya fatal, berarti yang tahu kesalahannya hanya person-person. Kalau yang tahu person langsung ditalkinkan. Tadi betul, misalnya innallaha yuhibbul muhsinin, harusnya kok jadi mufsidin gitu ya. Maka ditalkin muhsinin. Karena nanti dia akan langsung connect dia. Oh iya, ini saya salahnya tadi harusnya muhsinin, bukan mufsidin. Jadi langsung ditalkin. Kalau nggak dengar agak keras, nggak dengar lagi agak keras, selesai. Jangan lebih dari 3 kali. Kenapa? Karena nanti merepotkan jamaah. Kalau imam salah berkali-kali, yang tahu diam aja. Yang tahu diam aja. Kenapa? Kasihan jamaah. Saya pernah melihat itu kisah yang begitu dahsyat. Makmum yang tidak mau mengalah. Jadi makmumnya Pak, nggak mau ngalah Pak. Imamnya sudah betul, makmumnya nggak mau ngalah. Dikiranya imamnya salah. Akhirnya imamnya nggak dengar, langsung aja selesai salam dipanggil. Tadi kamu kok begitu? Kamu salah, tunjukkan ayatnya. Oh iya saya salah, kata makmumnya. Kamu salah dibilangin ngeher gitu. Nah itu yang pertama, yang kedua ya Pak ya. Yang ketiga tadi masalah sholat sunnah setelah Jumat. Memang istilahnya ba'diyah Jumat nggak disampaikan dalam hadis. Cuman ada perintah sholat sunnah 2 rakaat setelah Jumat. Hadis itu punya versi yang pertama, sholat setelah Jumat 2 rakaat kalau di masjid, 4 rakaat kalau di rumah. Gitu. Kalau dia pulang ke rumah 4 rakaat, kalau di masjid 2 rakaat. Nah itu yang saya baca dalam fikih sunnah. Begitu ya Pak ya. Tapi kalau mengerjakannya 4 rakaat nggak apa-apa juga. Kalau dikerjakan 4 rakaat langsung boleh 1 salam tanpa ada tahiyat. Kalau dikerjakan 2-2 maka seperti biasa. 1 salam 1 salam. Gitu ya Pak. Yang lain sekarang Bapak Ibu. Monggo sih Pak. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau nggak salah tadi temanya kita ingin sholat lebih baik gitu ya. Ya. Nah, ada yang sederhana tapi sering terjadi, tidak hanya di masjid ini. Gerakan sholat. Imam ada makmum yang gerakan sholatnya mendahului atau menyamai. Itu kan nggak boleh, harusnya menunggu imamnya. Ya. Betul itu? Iya, monggo penjelasannya. Iya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan kita bahas ya. Memang tadi saya masih memberikan prolog sederhana. Ini akan kita bahas nanti beberapa hal. Ya, nanti insya Allah saya terangkan lagi Bapak Ibu ya. Ini diantaranya yang perlu penting kita ketahui. Ya, ada pemahaman yang benar, terpenuhinya syarat rukun, terlaksana sunnah-sunnah, kerja cuma dina. Kemudian ada 4 penyempurna sholat. Ya, hingga saya tersampaikan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Dalam bacaan, dalam gerakan, imam yang memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, shaf yang sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya fokus coba ini ya. Tadi saya akan bahas sedikit Bapak Ibu masalah imam. Pertama, betul imam itu untuk diikuti. Jadi kalau sama berarti nggak ngikutin, gitu ya. Imam diikutin. Cara ngikutin apa? Imam gerak dulu, baru makmum gerak. Gerakan makmum tidak boleh menyamai dan tidak boleh mendahului. Bahkan tidak boleh mengakhirkan. Tidak boleh mendahului, menyamai, mengakhirkan. Misalnya pas sujud terakhir, imamnya sudah Allahu Akbar, masih ada makmum yang sujud lama. Dalilnya apa? Doa, karena sunnah doa di situ. Ya, ini juga tak boleh juga. Kenapa? Imam dilantik untuk diikuti. Sehingga juga ada peran imam di situ. Peran imam untuk menjaga kestabilan makmum agar tidak membersamai imam. Caranya bagaimana? Takbir itu
takbir itu adalah isyarat, gerakan. Maka ketika imam mau takbir atau membaca isyarat, pastikan satu dari dua hal terjadi. Yang pertama, gerakannya dulu, gerakan dulu, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, gerakan dulu yang didahulukan. Yang kedua, gerakan hampir membersamai, bacaan hampir membersamai gerakan. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Enggak boleh bacaan dulu. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Enggak boleh, bahaya. Potensinya pasti akan membuat jamaah salah. Itu diantara menutupinya. Tetapi memang perlu kita pahami secara umum, imam dilantik untuk diikuti. Kata Rasulullah, kalau dia takbir, maka bertakbirlah kamu. Kalau dia ruku, rukulah kamu. Kalau dia sujud, sujudlah kamu, dan seterusnya. Kalau ada yang mendahului, menyamai, mengakhirkan, dalam pembahasan fikih sholatnya batal. Begitu ya Pak? Ya, soalnya ada yang atahiyat sudah salam imamnya kita masih melanjutkan, ada. Iya. Terus juga contoh imamnya sudah Allahu Akbar, ini sudah ikut. Nah, Iya. harusnya menunggu akbarnya. Iya. Memang ini diantara problematika kita secara umum ya. Bukan hanya tingkat mungkin terkecil sampai masalah yang se-Indonesia mungkin sama Pak. Iya, makanya tidak hanya di sini, Iya. tapi banyak tempat. Iya. Maka kita doakan semoga melalui kajian kita bisa perbaiki semua ya Pak ya. Insyaallah. Yang lain silakan Bapak Ibu. Mungkin Ibu-ibu ada? Ya, silakan Pak. Ya, kalau saya melanjutkan yang barusan Ustadz sampaikan, Ya. mengakhirkan nggak boleh juga. Cuma saya termasuk membaca bacaan dalam surat itu agak nggak terlalu cepat ya Ustadz ya. Nah, saya cara mengikuti imam-imam yang bacanya cepat itu bagaimana Ustadz? Karena kok saya seperti tahiyat awal, Ya. saya baru sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah udah Salam. Allahu Akbar duluan. Nah. Apakah saya memutuskan tidak membaca sholawat padahal itu sangat penting Ya. atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Baik. Yang pertama saya coba fokus dulu pada tahiyat awalnya ya. Tahiyat awal itu memang sunnah utamanya sampai syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Itu utamanya. Sunnahnya ditambah. Ya, sunnah ditambah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua, di antara keutamaan berjamaah itu bahwa apa yang dilakukan oleh imam itu menjadi jaminan apa yang dilakukan oleh makmum. Dijaminkan ke imam semua. Bil khusus dalam sholat jahar secara umum, sirnya juga. Misalnya, kan dalam sholat jahar kita nggak boleh baca Al-Fatihah makmum. Selama imam baca Al-Fatihah keras. Ketika imam baca surah, kita nggak boleh baca apapun. Ya, kenapa? Karena perintahnya surah Al-A'raf ayat 204. Perintahnya kita mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibacakan, dengarkan, simaklah agar kalian mendapat rahmat. Ini kaidah pertama ini. Nah, yang kedua, dalam hal sir, secara umum kita diharuskan membaca masing-masing. Tetapi ketika kita berjamaah, lalu kita melihat imam sudah bergerak, Al-Fatihah kita belum selesai, maka Al-Fatihah kita dijaminkan ke imam, digantikan oleh imam. Nah, makanya kata Rasulullah, al-imamu dhamin. Imam itu adalah penjamin. Imam itu kan penjamin. Saya mengartikan Bapak Ibu, penjamin ini seperti kita pergi ke bank, minjam 1 M, anggunannya, jaminannya 700 juta. Pertanyaannya,
kira-kira bank ngasih nggak kita pinjam ATM? Nggak mau dia. Yang jaminannya harus tinggi nilai daripada yang kita minta. Itulah ibarat imam itu. Nggak boleh ada imam yang kualitasnya di bawah makmum, Pak. Nggak boleh. Kualitas imam kita harus di atas kita semua. Maka kalau ada imam kualitasnya di bawah makmum, potensi kena kritik banyak banget. Tapi kalau imam kita misalnya paham tentang keimaman, tentang sholat, dikritik dia ngobrol, mana yang salah, ayo, mana dalilnya. Tapi kalau imamnya di bawah kita keilmuannya, disinilah yang nanti menjadi sumber keributan. Begitu. Di tempat-tempat yang saya ngisi kajian ini, saya langsung bilang segera cari generasi yang keilmuannya di atas kita. Kalau belum ada, kita lihat di keluarga ini yang potensi kita sekolahkan agama. Sampaikan masjid datang minta anak Anda sekolah di tempat yang baik, kami bayarin semuanya sampai selesai. Masjid, Pak. Selesai dia nanti sekolah, kuliahkan dia, kalau kita memang kuliahkan dia, jadi imam di sini. Buat rumahnya, cari istrinya, gaji dia, Pak. Di Libya begitu. Di Libya nggak ada imam itu yang asal-asal. Di Libya semua imam pakai surat SK. Saya dapat SK imam, Pak. Dapat 2 gaji. Gaji mahasiswa, gaji imam. Gaji imamnya lebih besar daripada gaji mahasiswanya. Tapi mereka yang membuat kami jadi imam tahu kualitasnya. Dan saya datangin, kami bermusyawarah minta antum jadi imam. Saya bilang jangan saya. Saya bilang minta jadi imam, gemetar saya, Pak. Jangan saya, enggak, antum harus antum. Jangan saya, antum. Tak pikirin dulu 3 hari. Jawabannya harus iya. 3 hari, Pak. 3 hari mau saya datang, ini SK-nya. Nggak jadi begini, ini SK-nya. Pakai SK, Pak. Kalau di luar kampus, PNS. Jadi cari imam, oh ini dia, langsung ke PNS, langsung ke SK. Kasih SK, kasih rumah, kasih jaminan kesehatan, jaminan listrik, jaminan pendidikan anak. Dia nggak boleh kemana-mana. Di Libya, di beberapa negara Arab itu nggak ada jadwal khutbah, nggak ada. Kenapa? Karena imam merangkap sebagai petua agama di sana. Begitu. Dan Bapak Ibu yang kita harus perhatikan, kalau kita mampu menghadirkan imam seperti ini di masjid kita, 1 kampung dapat pahala. 1 kampung. Itulah pentingnya imam itu, Pak. Mudah-mudahan bisa kita pahamin dan jangan khawatir selama kita berjamaah, insya Allah bacaan imam, bacaan makmum, gerakan kita sudah diatasi oleh imam. Begitu yang saya pahamkan. Begitu? Namun ada lagi yang masih ditanya? Ada. Ada dua. Monggo simbah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kecederaan kaki saya Iya. sudah mulai gempa Ya. waktu Merapi dan waktu itu saya kalau sholat sambil duduk. Itu saya kepengen tahu cara ruku dan sujud yang benar pada saat sholat duduk itu bagaimana? Baik. Terima kasih. Saya pinjam kursi biar saya coba ya. Jadi bagi kita yang beruzur, kita yang punya uzur, ada 2 cara untuk kita sholat di atas kursi. Pertama begini Bapak Ibu, sholat di atas kursi, sholat dengan kursi atau dengan tidak pakai kursi itu adalah pilihan, ya pilihan. Tetapi yang perlu kita pahami, kita harus sholat dengan
keadaan kondisi yang sangat tenang, tidak boleh membawa sakit. Misalnya kita sakit ini kan, merasa kalau sholat di bawah afdol. Kalau kita sholat, ya Allah, nggak boleh. Nggak boleh sholat sambil nahan sakit. Gitu ya, kenapa? Masa ngadep Allah saya sakitan? Ngadep Allah harus dalam keadaan tenang. Cari posisi yang nyaman, kita tidak merasa sakit. Kalau kita pakai kursi, lebih nyaman pakai kursi. Kalau kita merasa sholat pakai kursi paling nyaman duduk, maka duduk. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Sujudnya lebih rendah. Allahu Akbar. Terus begitu diulangi. Kalau kita misalnya masih bisa berdiri, maka setidaknya kita upayakan pas berdiri kita berdiri. Gitu ya. Allahu Akbar. Mau ruku, kakinya sakit. Allahu Akbar, duduk. Tapi kalau masih bisa ruku, Allahu Akbar, kita pada ruku. Gitu ya. Kalau nggak bisa langsung duduk saja. Allahu Akbar, duduk. Lalu Sami'allahu liman hamidah kalau memungkinkan. Kalau tidak langsung aja Allahu Akbar, duduk terus, ya, ruku, i'tidal, Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, begitu seterusnya. Ya, dan saya tekankan Bapak Ibu jangan sholat membawa sakit. Ya, kaliber kita beda dengan sahabat. Seorang sahabat namanya Ali bin Abi Thalib, ya, menantunya Rasulullah, pernah kena panah di sini. Kena panah. Pas mau dicabut, Allah, nggak kuat dia, mau pingsan dia. Pak. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Tolong dicabut pas saya sholat. Dicabut pas saya sholat. Sholat dia Pak, Allahu Akbar. Dicabut Pak, nggak terasa. Pas sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mumpul panahnya kita cabut? Ya Allah, nggak terasa Pak. Kalau kita nggak boleh Pak. Ya, pastikan dulu cabut semuanya baru sholat. Begitu Bunda? Baik. Ada lagi Pak? Silakan. Lagi yang ini itu kita selesaikan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah Ustaz jelaskan terkait dengan waktu dan sunnah tentang gerakan ya. Tadi itu kan gerakan kami yang tanyakan terkait dengan larangan-larangan atau yang diharapkan dalam sholat. Yang kira-kira apa saja yang itu bisa membatalkan atau merusak kekhusyuan sholat, gerakan yang diharapkan dan dilarang dalam sholat. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi kalau kita berbicara perkara yang dilarang dalam sholat ya, arti dilarang ini ada dua. Pertama, dilarang membatalkan. Dilarang sampai tahap membatalkan. Yang kedua, dilarang karena mengganggu. Gitu ya. Kalau kita berbicara yang membatalkan, maka berhadas, ya, berhadas, kemudian makan, minum, ngomong. Ya. Ini yang ulama khilafiyah. Yang khilafiyah melakukan gerakan lebih dari 3 kali. Dalam pandangan Imam Syafi'i, melakukan gerakan lebih dari 3 kali batal salatnya. Batal salatnya bukan batal wudunya. Tetapi dalam pandangan Imam Hanafi nggak batal. Saya contohkan, Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi pas sholat kerap sekali memperbaiki serbannya dan jubahnya. Allahu Akbar, bagi 1, 2, luruskan lagi. Tangan itu ya, yang namanya gerakan makro. Dalam pandangan Imam Hanafi nggak batal. Gitu. Kemudian saya coba mengolahnya Bapak Ibu. Selama ada hajat untuk bergerak dan hajat itu memang diperlukan,
maka masuk dalam gerakan yang dibolehkan. Nah, perkara gerakan ini nanti yang kita bahas pada pertemuan yang lainnya, Pak. Insyaallah. Nah, saya khawatir waktunya. Terima kasih kepada semuanya, langsung kepada Ustadz. Sebelum kita tutup, mohon Ustadz untuk mengakhiri itu dengan doa bersama. Semoga kita diberi limpahan oleh Allah SWT dan kajian kita bisa berlangsung terus, tidak ada. Silakan Ustadz kita untuk doa bersama kepada hadirin, silakan. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sempurnakan majlis kita dengan bermunajat kepada Allah. Mari kita mohon kepada Allah, semoga Allah rahmati kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam memperbaiki kualitas ketaatan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah SWT izinkan kita menurunkan ini semua kepada orang-orang yang dicintai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil 'arsyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami kecil ya Allah. Ya Mujibas Sa'irin, bimbinglah kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah, agar istiqomah dalam mentaati perintah-Mu ya Allah, agar istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah, istiqomah hingga Engkau izinkan kami husnul khatimah. Rahmati ya Allah, rahmati keturunan yang soleh-solehah ya Allah, yang bertakwa ya Allah, keturunan yang terus mendoakan kami walaupun kami tidak lagi di dunia ya Allah. Ya Mujibas Sa'irin, rahmati ya Allah kami kebaikan dunia dan akhirat. Jadikan ya Allah apa yang kami lakukan hari ini menjadi wasilah agar kami terus istiqomah dalam perintah-perintah-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan kajian pagi. Sebelum selesai kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.